Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Widianto dengan NIM 123140204 dari program studi Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan program tugas praktikum yang diberikan di kelas PBORA. Berikut terkait kode program yang telah saya bikin. Yang pertama terdapat kelas kalkulator. Di sini saya menggunakan kelas kalkulator yang dimana di dalamnya terdapat metode konstruktor yang saya definisikan untuk menyimpan nilai inputan dari user, yaitu X. Lalu saya menggunakan metode function yang sudah ada dari Python, yaitu add dengan parameter ada. Di sini juga terdapat sebagian is instance kalkulator untuk mengecek secara langsung terkait kelas kalkulator ini dengan menjumlahkan X dengan X sebelumnya. Begitu. Jadi nanti apabila dipanggil di program utama, ini akan langsung mengarahkan ke add, metode add ini nantinya. Lalu sama seperti sebelumnya ada perbedaan konsep, yaitu yang di sini ada sub untuk melakukan pengurangan. Di sini kelas kalkulator akan mengurangi X yang baru diinput oleh user dikurang dengan X yang sebelumnya. Lalu sama seperti di add, di setelah is itu ada di setelah if ada rise type error. Fungsinya saya tambahkan apabila program ini tidak menerima inputan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi dia akan langsung berhenti dan mengeluarkan error, yaitu unsupported operand type for min gitu. Untuk tiap-tiap metode yang digunakan seperti untuk menjumlahkan, pengurangan dan selanjutnya itu pasti selalu ada terkait dengan poin. Aku ada di sini untuk perkalian fungsi mode. Terdapat percobaan juga sama seperti yang sebelumnya, dan memanggil kelas kalkulator untuk mengalihkan X sebelumnya dan kembali diinput. Terus ada untuk pembagian, di sini menggunakan studi nama fungsinya. Lalu di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama untuk is instant, lalu ada if ada X sama dengan 0. Ini untuk mengecek apabila inputan dari user itu yang sebelumnya itu adalah dengan 0 gitu. Karena apabila kita coba pembagian yang pembaginya adalah 0, itu tidak bisa dilakukan begitu. Lalu di sini akan mengembalikan nilai hasil dari pembagian. Nah, ini juga akan mengeluarkan error apabila inputan tidak sesuai. Lalu di terakhir ada fungsi untuk eksponen untuk perpangkatan dengan menggunakan fungsi poll, dan untuk pemanggilannya kalkulator sharp X double bintang untuk X, dan terakhir ada ditutup dengan type arrow. Lalu di metode terakhir ada metode string str. Ini berfungsi untuk memanggil secara langsung terkait menampilkan hasil dari perhitungan program kalkulator ini.
gitu. F string hasil lalu menampilkan eh, hasilnya gitu. Oke, kita balik ke program utama. Di sini saya menggunakan perulangan while dengan parameter true. Jadi dia akan terus memutar, mengerjakan terlebih dahulu dan akan berhenti apabila kita masukkan breaknya gitu. Oke, di sini saya mendeklar sebuah variabel baru yaitu angka 1 dengan tipe data float, lalu akan menginputkan secara langsung terkait nilai pertamanya apa. Jadi angka 1 ini adalah angka nilai pertama yang kita input untuk perhitungan. Untuk angka selanjutnya ada angka 2 juga, sama seperti angka 1 dengan tipe data float. Sini saya menggunakan angka 1 dan angka 2. Variabel ini menggunakan tipe data float karena sini kita terdapat pembagian dan pengurangan yang itu memungkinkan hasilnya desimal atau pecahan. Di sini ada operasi yang akan menyimpan inputan user terkait hasil apa yang dia pilih gitu. Entah itu tambah, kurang, kali, bagi, atau eksponen. Selanjutnya ada hitung 1 dan hitung 2. Di sini objek ya. Kita membuat objek hitung 1 dan hitung 2. Kita memanggilkan kelasnya dengan parameter angka 1, variabel yang kita declare sebelumnya berdasarkan inputan user angka 1 dan angka 2. Selanjutnya untuk percabangan ini untuk mengecek operasi apa yang diinput oleh user. Jadi apabila operasi yang dipilih user adalah tambah, berjalan di operasi tambah dan akan memanggilkan secara langsung. Di sini ada hasil, kita membuat sebuah variabel baru hasil yang dimana ya, hasil ini menampung hitung 1 ditambah hitung 2. Nah, di sini hitung 1 ditambah hitung 2 ini objek baru. Itu akan memanggil langsung terkait metode add ini. Jadi akan otomatis akan memanggil metode add ini. Sama seperti operasi penjelasan di percabangan min kali terus bagi dan eksponen itu sama menggunakan variabel objek baru yaitu hasil dan memanggilnya. Berikut bisa kita lihat dan satu bagi dua dan satu dan dua. Lalu apabila inputan user di operasi itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, program akan berhenti dan mengeluarkan nilai error operasi tidak valid menggunakan karakter atau inputan yang diinginkan oleh mesin atau komputer. Lalu di sini kita mengprint hasilnya. Cukup dengan print lalu hasil. Oke, di sini bisa kita lihat ya, kita menggunakan overloading di mana kita tidak perlu lagi seperti dihitung 1 membuat objek secara manual, hitung 1 sama dengan kalkulator dan parameternya, tapi kita bisa langsung hasil ini kita buat objek baru dan memanggilnya sesuai dengan fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, dan ini akan memanggil metode str ini. Gitu. Oke, di sini saya menggunakan membuat sebuah variabel baru cek, di mana cek ini akan menyimpan inputan user terkait apakah user ingin mengulang lagi atau tidak, melakukan penghitungan lagi atau tidak dengan memasukkan y atau n, yes atau no. Di sini akan mengecek apabila cek sama dengan n maka program akan berhenti. Oke, kita langsung coba.
Banyak hasil sudah keluar ya. Alhamdulillah kita menginputkan di sini kita input dua, kita pilih operatornya plus, nilai keduanya dua, maka hasilnya 4,0 karena 4,0 dihasilkan dari tipe data yang kita gunakan yaitu float. Lalu apabila kita ingin menghitung lagi kita pilih, kami akan kembali jika di quote dua satu betul ya. Kita coba lagi. Oke, di sini terdapat error yang not conversion to float. Nah, itu dari 36. Oh, di sini kita salah menginputkan ya. Seharusnya kita menginputkan Anda ini menghitungnya di ini langsung inputkan, sedangkan kita menginputkan y-nya di input nilai pertama. Jadi dia akan langsung error gitu. Makanya bisa code not convert string to float. Karena di sini input nilai pertama itu kan angka saja, itu kan kita menggunakan tipe data float, sedangkan yang kita inputkan adalah string. Jadi kita coba lagi, sampai pembagian misal 6 dibagi dengan 2 3 ya, terus kita coba kalian 2 dibagi dengan 3 dengan 6, terus yes kita tambahkan misal 5 kita tambahkan dan 2 misalnya 25. Oke, yang semuanya sudah benar, kita coba. Oke, kita selesaikan programnya. Oke, program selesai. Oke, itu untuk hasil dari program yang pertama. Kita lanjut ke tugas yang kedua, program kedua. Oke, di sini kita diminta untuk membuat program untuk menentukan uh, tipe darah atau golongan darah dari anak berdasarkan darah dari orang tuanya. Orang tuanya bapak dan ibu. Oke, di sini saya menggunakan uh, sebuah fungsi random untuk nantinya menentukan golongan darah dari masing-masing, karena di dalam soal diminta itu secara random gitu. Oke, di sini saya menggunakan membuat sebuah kelas pada yang nantinya untuk mengolah darah dari ayahnya atau padang di dalam kelas pada yang membuat sebuah metode konstruktor dengan tipe dengan parameter golongan darah yang diinputkan. Ini berdasarkan inputan user nantinya. Lalu di sini saya membuat semua atribut baru atau properti baru, blood type, tipe darahnya apa, itu sama dengan inputan dari user blood type yang sesuai dengan inputan user. Di sini saya menggunakan upper untuk memastikan semua inputan user itu dibuat secara otomatis menjadi huruf besar semua. Jadi apabila inputan user A kecil, dia akan otomatis menjadi A besar. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah nanti untuk kita menentukan golongan darahnya. Oke, di sini saya membuat atribut baru lagi yaitu alias, nantinya menampung atau memanggil dari metode get aliasnya untuk mendapatkan dari alias atau membaca dari alel dari golongan darahnya. Jadi di sini dari
pemanggilan ini akan langsung berpindah ke metode yang kedua, di ALS yang ada pencabangan apabila tipe atau golongan darah yang diinputkan oleh user terkait golongan darahnya itu A, maka kelas ini atau metode ini akan mengembalikan sebuah list gitu dengan alel A, dan di sini kita menggunakan fungsi random.choice. Program akan memilih mesin akan memilih secara otomatis alel yang sebenarnya A atau O gitu, atau O. Jadi nanti pada fungsi ini program akan mengembalikan alel, bisa alel AH atau alel AO sesuai dengan fungsi ini nanti akan memilih A atau O gitu. Selanjutnya seperti apabila kita menyebutkan A, ini ada, kalau misalnya kita B, itu kita akan mengembalikan A B, dan kita program akan memilih secara random B atau O. Lalu kalau misalkan kita menginputkan AB, dia akan langsung mengembalikan alelnya AB langsung gitu, karena kalau kita lihat di tabel penggolongan darah berdasarkan alel itu AB dia akan tetap menjadi AB. Oke, selanjutnya apabila yang diinputkan adalah O, maka yang dikembalikan adalah alelnya O. Nah, apabila inputan tidak sesuai, maka program akan berhenti dan mengeluarkan error golongan darah tidak valid. Oke, jadi kita ingat ke kelas mother. Di kelas mother sama seperti di kelas mother sebelumnya, kita membuat sebuah konstruktor baru, yaitu ini. Nanti pada caranya inputan yang inputan user di sini memastikan huruf yang diinputkan itu menjadi besar semua. Terus ini untuk membaca dari ALS. Di sini masuk teksturnya ya, di metode ALS itu ada beberapa persimpangan apabila kita menginput A, B, AB atau O, dan mengembalikan apabila input tadi sesuai akan mengembalikan error dan program akan berhenti secara langsung. Lalu di terakhir ada class child, di mana ini untuk menunjukkan golongan darah dari anaknya apa. Jadi ini ada laptop konsultan dengan parameter order lembaga sesuai dengan objeknya, memanggil langsung objek yang telah dibikin. Nah, ini akan memilih teman-teman self alel dari saya itu memilih random choice pada alel itu tadinya sebelumnya kan dalam bentuk list ya, misal bisa AO atau BO gitu, atau AB atau OO. Nah, dia akan memilih lagi di sini secara random alel apa yang diambil, bisa A saja, O saja, atau B saja gitu. Dia dibanderkan sama atau memilih secara random dari ibunya, lalu di sini baru memanggil dari metode determine type-nya. Di sini penentuannya di dalam metode ini apel dari anak akan diurutkan berdasarkan alel ayah dan alel ibu.
begitu dalam bentuk list. Saja ada percambangan teman-teman, apabila alel ayah itu bentuknya AA, di sini misal alel ayah A dan alel ibu itu AA, atau alel ayah A atau alel ibu O, maka golongan dari anak adalah A. Kenapa A? Karena di sini walaupun golongan darah ibu itu O, A itu tetap dominan teman-teman. Jadi mau ada O di depan ataupun O di belakang, O atau tetap dominan. Di sini apabila ayah B, ibu B, atau ayah B, ibu O, maka return B. Lalu apabila AB maka langsung mengembalikan AB, dan apabila O maka mengembalikan O. Ini program utamanya. Kita akan menyebutkan sebuah golongan darah dari ayah dan ibu. Di sini kita membuat sebuah objek baru dengan kelas mother dan mother ya, dengan urutannya masing-masing dengan parameter mother group yang kita inputkan sebelumnya dan mother group yang kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini kita membuat objek baru lagi child, yang nantinya untuk menentukan golongan dari anak ini apa gitu dengan parameter dan objek ayah yang di sini dan objek ibu. Hasil dari kelas kedua kelas ini apa gitu, kelas father dan mother, kan disimpan di dua objek ini dan dijadikan parameter untuk child. Lalu di sini kita akan mengeprint golongan dari ada anak adalah child blood type gitu, dan memanggil secara langsung. Langsung aja kita coba kode programnya. Masukkan golongan darah ayahnya A, ibunya B, golongannya apa? Dipindahkan O, O, O besar. Golongan darah anak O besar. Di sini walaupun kita mau bentuk kecil, program akan langsung secara otomatis membuat O ini menjadi O besar dengan apa tadi. Baik, selanjutnya kita coba misalnya O silakan sudah jawab O hasilnya O itu untuk hasil dari program yang kedua. Saya rasa sampai di sini. Apabila ada terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan mohon dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.